Selamat pagi, Profesor Agus. Silakan, Prof. Note dari Anda untuk kami di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Mendikbud, Ibu Menteri Keuangan, dan Bapak Menteri Koperasi saya hormati, dan para peserta sekalian. Pertama-tama saya sampaikan mohon maaf bahwa Bapak Menko PMK, Profesor Dr. Muhadjir Effendi tidak bisa hadir karena beliau ada agenda yang lain, sehingga memerintahkan pada saya untuk menyampaikan beberapa hal dalam pertemuan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berbicara masalah revitalisasi dan vokasi, bahwa ini bukan proses atau pekerjaan jangka pendek. Ini sudah lama dilakukan sejak beberapa Menteri Pendidikan sebelumnya. Dan kita tahu memang bahwa pemerintah saat ini tengah fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Salah satu upaya mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang tadi adalah dengan memprioritaskan pendidikan vokasi. Dan ini sudah setidaknya secara intensif sejak Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Profesor Wahid, kemudian dilanjutkan juga oleh Profesor Bambang Sudibyo, Profesor No, dan pada periode yang lalu Profesor Muhadjir Effendi. Kita tahu bahwa pendidikan vokasi bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja dengan kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan industri. Mulai dari 2015, setidaknya secara masif dilakukan revitalisasi pendidikan vokasi di Indonesia. Tantangan terbesar yang kita hadapi, kita semua tahu bahwa daya tampung pendidikan vokasi yaitu hanya sekitar 15% dari daya tampung pendidikan tinggi. Sementara lulusan dari SLTA sekitar 3,7 juta, itu hampir 50% adalah lulusan dari SMA dan 50% lagi lulusan dari SMK. Yang kedua, keterbatasan akses ke perguruan tinggi juga ini berdampak kepada pendidikan vokasi. Tantangan yang lain untuk pendidikan vokasi itu yang utama yaitu magang. Karena tiap tahun kita harus menyediakan 1,8 siswa SMK. Kemenko PMK telah mencoba mendorong program revitalisasi ini sejak 2015, bagaimana saya katakan tadi. Dan keluarlah Inpres nomor tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah bawah. Kita berharap betul melalui revitalisasi maka sudah akan terjadi. Hingga saat ini, bagaimana tadi singgung Dirjen Vokasi, bahwa ada setidaknya 2.600 SMK industri. Sekalipun kita lihat bahwa itu belum sempurna ya. Tapi ini sudah jalan. Kami berharap bahwa untuk 5 tahun ke depan ini akan meningkat menjadi 5.000 SMK industri. Karena 14.000 SMK kita tangani 5.000 SMK industri ini sudah bagus. Karena 8.000 SMK lain itu jumlah siswanya kecil. Kita ingin fokus betul kepada 5.000 SMK ini. Adapun skema pendidikan vokasi yang telah dirancang dan dijalankan sejak 2015, seperti tadi juga sudah dielaborasi oleh Pak Dirjen, yang paling utama yaitu penataan kurikulum. Awal kita harus tahu betul apa sebenarnya demand dari industri. Jadi kurikulum harus dibenahi, harus disusun bersama-sama dengan industri yang kelak akan menggunakan lulusan SMK Politeknik. Yang kedua, setelah kurikulum disusun dengan baik, maka yang kedua yang tidak kalah penting yaitu magang. Seperti yang tadi saya katakan, setidaknya kita memerlukan 1 tempat untuk magang. Magang dalam arti yang benar, bukan sekedar magang, siswa hanya diminta untuk membuat fotokopi saja. Tapi magang betul-betul magang praktek kerja, setelah lulus dia bisa mengikuti ujian kompetensi dan mendapatkan sertifikasi.
Kemudian yang ketiga, hambatan yang ketiga yaitu peningkatan kualitas dosen atau guru produktif. Barangkali ini ada yang kurangan menggunakan istilah guru produktif karena seolah lalu ada guru yang tidak produktif. Yaitu guru yang di bidang keahlian tertentu. Kita tahu setahun ada 5.000 guru yang pensiun, guru produktif ini. Dan ini harus digantikan karena kalau tidak maka akses magangnya rendah, guru produktifnya kurang, sehingga nanti hanya menghasilkan lulusan sastra otomotif. Kita mengatakan ya hanya teori saja. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah sudah membuka ruang, yaitu dengan menggunakan disebut dengan silver export, yaitu pensiunan atau orang yang punya passion untuk pendidikan dan industri, dia bisa mengajar di sekolah menengah kejuruan maupun di politeknik. Yang keempat, meningkatkan syarat kejuruan. Sekalipun tidak harus setiap sekolah menengah kejuruan maupun politeknik memiliki teaching factory sendiri, karena ini investasi, maka setidaknya dia punya mini teaching factory, supaya anak-anak bisa bagaimana dunia industri yang sesungguhnya. Dan on top itu tentunya pemerintah juga memberikan insentif yang bisa disiapkan lama sekali oleh Bu Menteri Keuangan, super tax deduction. Bagi industri-industri yang pendidikan dan pelatihan serta magang, maka disiapkan super tax ini. Dan ini tentu saja memang diperlukan tadi sampaikan sosialisasi yang masif supaya industri tidak ragu untuk memanfaatkan ini semua. Langkah-langkah tersebut juga pemerintah tidak kurang-kurang menyediakan KIP kuliah yang sejak awal saya mencoba mendesain kuliah ini diperuntukkan terutama memberikan beasiswa kepada anak yang mampu untuk masuk ke program politeknik. Sekali lagi bukan berarti bahwa tidak mampu tidak boleh sekolah di fakultas kedokteran, teknik, program studi yang lain, tetapi kita mendorong anak dari keluarga yang secara ekonomi mampu bisa cepat mendapatkan pendidikan dan pendapatan pekerjaan setelah lulus nanti. Sebagai kuliah ini, kita sekaligus bisa memutus mata rantai kemiskinan. Kita bisa memutus poverty vicious circle. Karena esensinya kemiskinan itu disebabkan utamanya karena pendidikan yang tidak tepat dan akibatnya susah mendapatkan pekerjaan. Jadi KIP kuliah ini pemerintah merancang lebih memberikan afirmasi kepada keluarga tidak mampu agar dapat melanjutkan ke politeknik. Kemudian berikutnya selain itu juga kita mendorong terbangun 500 politeknik yang qualified. Ya. Bukan berarti kita harus membangun baru. Bahkan kita ingin sekali mendorong setiap foreign direct investment ya di kawasan ekonomi baru, investor-investor besar membangun politeknik. Karena apa? Karena dari 3,7 juta lulusan setiap tahun, separuh tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi karena aksesnya yang terbatas. Jadi 1,8 juta terpaksa harus masuk ke pasar tenaga kerja. Mereka harus dengan 1,3 juta lulusan perguruan tinggi. Tahun setidaknya akan muncul di pasar tenaga kerja ada 3 juta lebih pencari kerja baru. Sementara industrialisasi mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, revitalisasi juga mempertimbangkan bagaimana kita mencoba memperbaiki struktur angkatan kerja kita. Kalau kita perhatikan coba di slide angkatan kerja menurut umur, ya, bahwa angkatan kerja kita masih didominasi oleh anak-anak pendidikan sekolah dasar. Dan ini angkatan kerja ini berada pada rentang usia 10 sampai 60 tahun. Artinya orang-orang angkatan sebelum program keluarga berencana dan SD Impres dilaksanakan. Tapi kita cukupkan
melihat bahwa tren perbaikan profil angkatan kerja dilihat dari tingkat pendidikan. Bahwa untuk angkatan kerja 20 hingga 30 tahun didominasi oleh anak-anak pendidikan sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi. Pesan yang kita petik dari profil angkatan kerja ini bahwa diperlukan waktu setidaknya 30 tahun untuk memperbaiki struktur angkatan kerja kita. Lalu, sekalian yang saya hormati, bahwa memang akibat pandemi, revolusi industri 4.0 yang lebih cepat ini, maka tantangan dan kebutuhan untuk revitalisasi vokasi menjadi semakin nyata. Ya. Jadi kita tahu bahwa setidaknya 85 juta lapangan pekerjaan akan hilang. Ya. Tetapi bukan berarti akan tercipta 85 juta pengangguran baru. Karena juga akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Ya. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa kita ingin 5.000 bisa kita laksanakan betul. Mulai dari kurikulumnya diperbaiki, guru-gurunya kualitasnya diperbaiki melalui berbagai program. Kemudian 500 politeknik bisa terbangun, ya, yang saat ini kita sudah punya lebih dari 200 dan hampir 300 politeknik, sehingga kita memerlukan lagi lebih banyak politeknik yang lebih baik. Kita ingin betul memanfaatkan ASEAN sebagai single economic community untuk memanfaatkan ini. Dan kita ingin mengkonversi bonus demografi ini sehingga proporsi usia produktif tadi betul-betul penduduk yang berkualitas. Ya. Jadi pendek kata, kita ingin mencoba memperbaiki vokasi agar betul-betul link dan match dengan kebutuhan pasar. Dan ini tentu saja tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Peran dunia usaha sangat diperlukan. Ya. Jadi harus membuka betul akses magang. Kata kuncinya akses magang. Ya. Kemudian mengapa kita menyarankan pembukaan politeknik baru di kawasan ekonomi khusus maupun ekonomi baru. Yang pertama, supaya kita meningkatkan akses tadi, supaya yang 1,8 juta lulusan SMK tadi bisa kuliah. Yang kedua, sekaligus ini bisa meningkatkan kualitas usia produktif. Yang ketiga, mengatasi persoalan tanah. Biasanya pembangunan politeknik baru itu terkendala oleh persoalan tanah. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, akses magang. Karena dengan dibangun kawasan industri, maka akses magang lebih mudah dan juga akses terhadap silver expert semakin baik. Karena berapa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, sukses atas penyelenggaraan pertemuan pagi ini. Dan kepada Pak Dirjen, sukses untuk terus scaling up apa-apa yang sudah kita lakukan, ya, untuk mengajak industri supaya kita bisa lebih baik. Dan memperbesar porsi anak belajar di politeknik. Kita berharap kita mampu menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru. Karena apa? Karena krisis ke krisis terbukti bahwa hanya UMKM yang mampu untuk bisa bertahan. Oleh sebab itu ingin sekali mencetak entrepreneur since the beginning. Untuk menjadi entrepreneur bukan karena keterpaksaan, bukan karena akibat gagal di mana-mana, tapi desain mencetak entrepreneur baru. Kita bayangkan kalau kita punya 60 juta UMKM dan masing-masing UMKM itu mampu menyerap 300 lapangan kerja. Pada saat industrialisasi sedang mengalami perlambatan, maka alternatif lain yang paling baik kita berharap dari munculnya UMKM dan entrepreneur baru ini. Demikian sekali lagi, sukses untuk penyelenggaraan ini dan sukses untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor Agus Sartono, Deputi Pendidikan dan Moderasi Beragama dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas paparan yang baru saja diberikan. Terima kasih banyak, Profesor.